Halo, welcome to my channel Banyak Warna. Kali ini aku akan membahas peruntungan zodiak Sagittarius untuk bulan Agustus 2021 mengenai aspek asmara, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan. Selain itu, perlu kamu ketahui juga bahwa hasil reading ini bisa saja resonate atau tidak karena video ini berdasarkan energi kolektif yang akan berjodoh menonton video ini, oke? Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian nanti mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube setiap saya upload video terbaru, oke? Ya sudah, yuk kita langsung saja untuk bahas bagaimana sih peruntungan zodiak Sagittarius di bulan Agustus ini. Oke, sekarang saya mulai dahulu dari kalian yang masih single asmaranya. Nah, di sini saya lihat kamu udah mulai percaya diri, terus siap membuka siklus yang baru, siap bertemu dengan baru. Dan di sini saya lihat ya memang di bulan Agustus ini ada kemungkinan kamu bertemu dengan seseorang yang baru dan orang itu merupakan cerminan dari kepribadianmu juga. Beberapa mungkin ada yang merasa kayak kesal, sebal ketika bertemu dengan orang ini. Namun sebetulnya yang datang kepada kamu itu adalah cerminan diri kamu sendiri. Jadi di sini ada hal yang agak tricky juga. Jadi gini, kalau kamu ngerasa sebel sama dia, perlu perhatikan baik-baik, itu sebenarnya dia itu sikapnya dia juga cerminan dari sikap kamu seperti itu. Jadi pertemuan ini bukan berarti untuk dibenci atau apa, tapi jika kamu lihat dari sudut pandang lain, bisa kamu jadikan untuk introspeksi diri sehingga kita juga menjadi pribadi yang lebih baik dan kita juga jadi paham untuk saling mensupport satu sama lain dan mengenal lebih dalam orang tersebut tuh bagaimana, kayak gitu loh. Jadi kan ini sebagai kesempatan pembelajaran yang baru untuk kamu. Itu yang saya lihat untuk di bulan Agustus ini untuk Sagittarius ya. Bagi kalian yang masih single, oke? Karena di sini saya lihat kamu tipe orang yang sangat suportif dan gimana ya, banyak yang sayang sama kamu dan kamu juga kalau misalnya sudah totalitas sama seseorang tuh nggak main-main, nggak setengah-setengah. Itu yang saya lihat, lebih menunjukkan dengan tindakan, lebih kayak tunjukkan dengan kegiatan daripada banyak ngomong atau cuman wacana. Mending tunjukin aja, kayak gitu. Itu energi yang saya rasakan. Oke, lalu berikutnya untuk kalian yang sudah berpasangan ini bagaimana? Nah, ini kalau yang sudah berpasangan, sepertinya memang ada satu hal yang nanti di bulan Agustus ini membuat kamu dan pasangan kamu itu merasa sama-sama tidak nyaman, atau ada satu kejadian atau kondisi di mana itu memang kamu harus lalui. Dan tanyakan pada diri kamu di sini, apa yang kamu mau, apa yang kamu cari. Karena di sini sebetulnya kamu sudah tahu kamu itu maunya apa, cuman terkadang tidak yakin untuk menjalaninya dan mempersiapkannya. Jadi di bulan Agustus ini take your time untuk lebih dengarkan, sebenarnya ada apa dengan diriku. Jika kamu butuh bantuan dari orang lain, tidak masalah. Dan di sini itu pesan yang pertama ya. Terus pesan yang kedua di sini untuk Sagittarius yang sudah berpasangan, ini sebelumnya saya juga mau mengatakan mohon maaf karena ini pesannya agak nggak enak, karena di sini ada kecenderungan di mana yaitu pihak ketiga bisa saja memang dia pasanganmu sudah sama dia, atau pasangan kamu memang setia sama kamu, namun ada pihak ketiga yang ingin mencoba menghancurkan hubungan kamu seperti itu. Jadi yang saya sarankan di sini adalah jangan bertindak gegabah, kumpulkan dahulu bukti-buktinya dan tanyakan kepada orang yang bisa
kamu pahami. Dan di sini sepertinya beberapa orang di sekitar kamu juga sebelumnya itu sudah memberitahu ada yang tidak beres dengan pasanganmu, namun kamu mengabaikannya. Atau pasangan kamu memang sayang sama kamu, namun ada orang lain yang di sini energinya ya itu seperti apa ya, mengadu domba. Hati-hati di situ. Padahal suamimu atau pasanganmu benar-benar atau istrimu sayang sama kamu. Namun karena ada pihak yang mengadu domba ini semuanya jadi kacau. Jadi sebaiknya di sini saya melihat ada sosok wanita atau sosok pria yang sudah memiliki banyak pengalaman. Jadi sebaiknya kamu mintalah bantuan kepada mereka untuk menerima masukan terkait masalah yang kamu sudah hadapin. Jadi dengan kata lain, kamu tidak bisa terus-terusan menaruh semua kecurigaan di dalam diri kamu terus. Kamu harus cari orang yang bisa bersikap netral dan bisa memberikan saran yang tepat. Ya, bukan saran yang ingin kamu dengar, tapi saran yang benar-benar lebih ke arah itu sebenarnya baik untuk kamu. Cuman enak gak enak, ini semua untuk proses kamu. Dan balik lagi keputusannya ke kamu. Karena ingat, yang nyetir diri kamu ya kamu, bukan orang lain. Kita atau cari orang itu, orang yang bisa mengarahkan kamu itu, kita cuma bisa memberikan rambu-rambu saja, saran, masukan, seperti itu. Karena untuk keputusan balik lagi ke kalian. Seperti itu sih arahnya ya. Dan di sini jangan bertindak gegabah dengan apa yang kamu lihat, langsung jebret. Kamu udah kecewa ngelihat ini, udah enggak aku enggak ini. Jangan kayak gitu. Kalau misalnya ada perasaan seperti itu, sebaiknya kamu tenangkan diri dulu dengan mengeluarkan semua emosi. Mau sendiri tidak masalah, mau cari teman untuk membantu dengar curhat nggak masalah. Intinya luapkan dulu, tapi jangan terus-terusan, karena ini situasinya akan semakin parah kalau kamu diamkan. Itu sih saran dari saya ya. Jadi ini ada dua pesan yang berbeda, sangat bertolak belakang berbedanya untuk Sagittarius yang sudah berpasangan di bulan Agustus ini. Semoga yang mengalami kejadian atau hal yang tidak enak ini tidak ada ya. Saya berharap kalian mengalami yang poin pertama itu tadi. Oke? Itu aja. Intinya kalian butuh persiapan matang untuk mengambil keputusan itu. Harus tahu konsekuensinya apa, jangka pendek dan jangka panjang, karena dampaknya akan mengenai banyak aspek. Itu yang saya lihat. Oke? Lalu berikutnya sekarang kita akan membacakan untuk aspek pekerjaan bagi kalian yang ingin mencari peluang baru, membuka usaha atau mencari pekerjaan. Nah, ini di sini saya lihat ya, kamu memang lagi banyak masa untuk menunggu, seperti kok belum ada ya hasilnya, atau di awal-awal Agustus kamu merasa kayak ada hampa, kurang, tidak ada perubahan. Itu yang saya lihat, kamu merasa di situ. Namun nanti di pertengahan dan akhir bulan Agustus, wahai Sagittarius, perubahan baru mulai akan secara perlahan mulai muncul. Dan pastinya nanti ketika perubahan tersebut atau sesuatu yang positif itu sudah datang, kabar baiknya kamu perlu lihat lagi hal-hal yang perlu kamu lakukan itu bisa nggak sih lebih dibuat lebih efektif, lebih fleksibel. Karena di sini saya melihat kamu sepertinya akan pergi agak cukup jauh lokasinya dan perlu tenaga lebih dan tingkat mobilitas yang cukup besar. Oleh karena itu, di sini bulan Agustus, pastikan kalian para Sagittarius, apapun yang mau kalian lakukan demi peluang tersebut, peluang baru itu terkait pekerjaan, mohon perhatikan juga, jaga kesehatan dan
istirahat yang cukup, oke? Itu ya. Karena di sini ada kartu The Strength juga. Dan di sini beberapa di antar kalian akan ada yang mendapatkan tawaran dari orang-orang sekitar atau penawaran dari orang yang tidak pernah kamu duga. Yang biasanya gue nggak duga lo bakal nawarin ini ke gue pikir lo udah lupain gue, atau macem-macem lah, kurang lebih kayak gitu. Atau dapet tawaran misalnya pekerjaan, kamu ngelamarnya sebagai junior tapi tahu-tahu ditawarin yang jabatannya lebih tinggi, satu di atas, atau yang departemen lain yang sebenarnya kamu bisa kerja di situ tapi kamu kaget, why, kayak gitu lah. Banyak tawaran yang cukup mengejutkan di bulan ini, untuk di bulan Agustus, oke? Lalu bagi kalian yang sudah bekerja, di sini memang kalian kelelahan di bulan-bulan berikutnya. Terus banyak sekali hal yang perlu kalian kerjakan dari rumah, work from home. Sedangkan kamu juga perlu bekerja sama dengan banyak pihak. Kerjanya pusing, ngurusin urusan kamu banyak sih. Pekerjaan kamu ini nggak cuman sesuatu yang dikerjakan secara monoton, tapi kayak tiap hari itu ada aja yang dikerjain tuh unik-unik kayak gitu loh. Dan di sini memang tingkat apa ya, bisa dibilang pekerjaan kamu memang butuh kerjasama dengan orang lain di sini. Yang penting di sini selama bulan Agustus perhatikan ketika kamu mengeluarkan isi pikiran dan jaga komunikasi, karena untuk kalian yang sudah bekerja, entah kenapa di bulan Agustus Sagittarius ini akan ada kendala terkait komunikasi ketika menyampaikan ide-ide, pemikiran kita, saran kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita takutkan. Di sini ada kecenderungan kesalahpahaman. Namun selama kamu menyampaikannya dengan tepat, perlahan, dan komunikasi yang lebih jelas sesuai dengan apa yang perlu dia dengar, tapi juga intinya detail kayak gitu, ini semuanya akan baik-baik saja kok sebetulnya ya. Tinggal kamunya bagaimana cara mengelolanya, yang ada di dalam emosi kamu, pikiran kamu, pengalaman kamu rangkai menjadi sebuah kalimat agar komunikasinya lancar di sini, dan semuanya juga pekerjaan lancar. Lebih ke arah situ yang saya dengar. Karena di sini saya melihat kamu yang di bulan-bulan sebelumnya itu memang gimana ya, di tempat kerja kamu itu pergerakannya sangat kencang, cepat. Itu yang saya rasakan. Ya. Lalu berikutnya untuk dari segi keuangan. Nah, ini jika saya lihat dari segi keuangan, untuk Sagittarius di bulan Agustus ini, saya lihat sebetulnya keuangan kamu tuh cukup lancar. Kamu mau apa semuanya terpenuhi. Walaupun memang nanti sekitar pertengahan Agustus hingga akhir bulan ada kondisi di mana yang kamu inginkan ini tolong difilter lagi, mana yang bisa dibeli, mana yang bisa dimiliki atau dikeluarkan itu di bulan Agustus. Karena di sini jika kamu tidak hati-hati, kondisi tersebut dapat berbalik arah kepada kamu. Jadi kayak pedang bermata dua di situ, ya. Jadi mending kalau nggak, misalnya lagi beli barang nih, kalau nggak butuh-butuh banget jangan dulu deh beli, walaupun tabungan kamu memang banyak, seperti itu ya. Karena di sini entah kenapa kayak nanti jadi kebanyakan kegiatan dan kamu juga jadi bingung kayak gitu ya. Entah kenapa di sini ada bingung masalah duit. Apa yang kamu bingungkan di sini? Kayaknya tiba-tiba ada kejadian yang tiba-tiba datang dan membuat kamu agak sepaneng, tapi sepanengnya itu bukan untuk keadaan kondisi keuangan kamu di bulan ini, di bulan Agustus, bukan, tapi untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Itu yang saya rasakan. Jadi kegelisahan di situ aja sih. Jika kamu juga sudah merasakan kegelisahan di situ, ya saya sarankan balik lagi ke kamu. Karena yang bisa mengendalikan uang kamu ya kamu sendiri juga, bukan orang lain. Oke?
Nah, di sini eh untuk kesehatan, di sini saya lihat oke. Hmm, Memang sih karena kondisi pandemik seperti ini, terus PPKM, tapi jangan jadikan alasan juga untuk apa ya, mengurung diri di dalam kamar sepenuhnya. Cobalah untuk keluar tapi di halaman saja, di halaman ya, bukan keluar rumah banget ya, asal terkena cahaya matahari cukup 5 menit saja, karena di sini entah kenapa ya kamu butuh vitamin dari matahari itu, cahaya matahari, paparan. Oke, itu. Jadi habis itu keluar, masuk lagi ke rumah langsung ya dibuat mandi biar aman ya. Lalu di sini selain itu, saya di sini banyak melihat tipe unggas di mana di sini ada kecenderungan di mana perhatikan jangan beli makanan junk food mulu, seperti contohnya ayam goreng yang kayak ya seperti yang di junk food gitu loh ya, kurang lebih saya nggak mau sebut merek. Nah, kurangi di situ, atau di sini perbanyak makan protein. Kalau bisa kayak direbus atau dipanggang, dicoba aja kayak gitu ya. Dan di sini lebih kayak ke arah juga hati-hati jika kamu berpergian lebih jauh yang terus-terusan, apa ya namanya, terbang. Nggak tahu kenapa saya ingin mengatakan itu terkait kesehatan. Kalau terbang berarti mabuk kah? Kurang lebih di situ. Oh, enggak. Tiba-tiba saya dapat gambar. Jadi gini, jika kamu mau melakukan penerbangan ke luar negeri, kan beberapa ada yang udah dibuka ya, walaupun banyak yang juga masih ditutup. Atau kamu juga ingin melakukan penerbangan dalam negeri, misalnya ke Surabaya, Bali, atau NTB, atau Kalimantan. Di sini perhatikan, jaga kesehatannya, karena di sini entah kenapa kalau kamu tidak menjaga kesehatanmu dulu sebelum keberangkatan, nanti di kedatangan ada sesuatu yang bisa saja yang nggak kamu inginkan. Jadi hati-hati di situ, oke? Dan nggak tahu kenapa saya tiba-tiba mau ngomong perut kosong, hati-hati. Jadi kalau tiap pagi di sini saya lihat untuk pastikan sarapan. Dengan kata lain, ada di arah asam lambung. Hati-hati naik. Oke. Dan di sini pastikan banyak makan buah-buahan juga ya. Entah kenapa di sini buah apel itu vitamin apa ya, saya lupa. Mungkin cobalah untuk konsumsi makan buah apel atau buah-buahan yang lainnya yang memiliki kandungan yang sama seperti buah apel. Ya, itu sih. Lalu berikutnya, saran dari semesta adalah your potential is endless. Yang artinya adalah potensi kamu itu ada banyak. Potensi kamu itu belum semuanya kamu gali atau belum kamu asah dengan benar. Oleh karena itu, selama bulan Agustus ini sebetulnya kamu banyak memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan atau skill tersebut. Seperti itu. Entah itu untuk membantu keluarga kamu, untuk membantu orang lain, membuka usaha, apapun itu, atau ternyata kamu ingin melukis, terus kamu juga ingin share, nggak masalah, ya. Banyak sekali potensi yang belum kamu gali atau belum kamu asah, karena kamu udah tahu, atau kamu tidak yakin tapi sudah kepikiran beberapa kali, ya coba aja gitu loh. Dan di sini juga ada lioness, dalam artinya adalah you earn what your strives, yang artinya di sini gini, apa yang kamu dapat ya semuanya itu dari hasil kerja keras kamu, kayak gitu loh. Jadi kalau kamu ngerasa kayak banyak waktu luang selama bulan Agustus, ya sekarang ini waktunya untuk istirahat kamu, karena di bulan-bulan sebelumnya kamu udah terlalu banyak kerja keras. Dan apa yang kamu dapat kalau misalnya kayak kamu ngerasa kok gimana ya, gue nggak pantas
apa sih namanya, dapetin ini, kamu jangan ngerasa kayak gitu. Sebetulnya itu sudah memang menjadi hak kamu yang diberikan oleh Tuhan, universe kepada kamu. Oke, itu sih saran dan pesan yang ingin disampaikan semesta kepada kamu, ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya sudah mau mendengarkan saya di video ini, dan mohon maaf juga apabila saya ada salah kata. Selain itu, jangan lupa juga ya tonton video yang lainnya, dan saya mau izin pamit undur diri dulu. See you next time. Bye bye.